Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa ma'wala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Mati Uzar bin Muhammad Salih Syekhuna Jamis wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Islamiyah annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala alamatul arifina samaniyatu asya'a qalbuhu ma'al khawfi war raja'i wa lisanuhu ma'al hamdi was sana'i wa aynahu ma'al haya'i wal bukai wa iradatuhu ma'at tarki war ridha yakni tarkud dunya wa talabal ridal maulahu. Makalah keempat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Sayyidina Utsman berkata, alamatul arifin samaniyatu asya. Tanda-tanda arifin ada 8 perkara. Pertama dan kedua, hati orang yang arif penuh dengan rasa takut dan juga ada rasa optimis. Ketiga dan keempat, hatinya penuh dengan sanjungan dan juga pujian.
kelima dan enam, wa ainahu ma'al haya'i wal bukai, dua matanya penuh rasa malu dan juga sering menangis. 7 dan 8, keinginannya meninggalkan dunia dan mencari ridha Allah. Dari makalah ini yang merupakan asar perkataan sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kata Sayyidina Utsman, tanda-tanda arifin itu ada 8. Arifin itu jamak dari arif. Arifun, arifani, arifuna. Artinya orang yang mengenal lebih jauh tentang Allah. Yang pertama dan kedua, orang yang mengenal dekat dengan Allah, itu hatinya selalu penuh dengan rasa khauf, tapi juga di satu sisi ada roja. Penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslul khaufi, asalnya takut itu ma'rifatul qalbi bijalalillah ta'ala wa qahrihi, mengenalnya hati dengan kebesaran Allah dan keperkasaannya. Wa ghinahu an jami'i khalqihi, dan maha kayanya dari seluruh makhluknya. Wa syadidu iqabihi liman asahu, dan sangat-sangat sakit siksanya terhadap orang yang berbuat maksiat. Maka muncullah dari ma'rifah ini keadaan yang takut kepada Allah, itu dinamakan khauf. Wa thamaratuhul maqsudah, buahnya dari yang dituju itu meninggalkan maksiat. Jadi di dalam kehidupan kita harus kita kondisikan ada kalanya rasa khauf yang lebih dominan. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengenalan hati kita terhadap Allah, terhadap keagungan Allah, terhadap keperkasaan Allah, terhadap kekuasaan Allah, dan juga kekayaan Allah dari makhluknya. Begitu sakit azabnya bagi orang yang berbuat maksiat, maka dari sini muncul rasa takut, rasa cemas. Bila kita bergelimang di dalam dosa dan naudzubillah matinya su'ul khotimah. Itu rasa cemas, itu rasa takut yang harus ada di dalam diri manusia ini. Takut melanggar perintah Allah, takut bila terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alam ini bisa marah melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Terjadi gunung meletus, terjadi angin puting beliung, terjadi longsor, terjadi kebakaran dan sebagainya, itu adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul rasa takut di situ, dan buahnya yang dimaksud dari ini kita meninggalkan maksiat. Itu khauf. Orang di akhir zaman udah nggak ada rasa khauf lagi, dan tidak ada rasa malu lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran, menabrak hukum dan konstitusi, karena sudah tidak ada berfungsi lagi keimanannya. Wa aslur roja, tetapi di satu sisi ada roja. Roja ini rasa optimis. Roja ini penuh harapan. Asal roja itu ma'rifatul qalbi sa'atu rahmatillah
wa 'azimi fadlihi wa jamali. Mengenalnya hati, sifat dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, besarnya keagungan Allah dan indahnya janji Allah pada orang-orang yang taat. Janji Allah, siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban ini, maka dia akan mendapatkan kepuasan batiniah, kesenangan. Dia akan mendapatkan prioritas ampunan bila dia minta ampun. Allah perkenankan doanya bila dia berdoa. Nah, itu bentuk dari rasa optimis seseorang karena dia tahu kebesaran Allah. Bahwa rahmat Allah melebihi daripada murkanya Allah. Itu yang dia tahu, itu yang dia optimis. Sehingga dimanapun gak pernah rasa pesimis. Karena hidup ini sudah terprogramkan, Allah yang programkan. Dia tahu kemahasucian Allah, dia tahu kemahagungan Allah, dia tahu rahmat Allah melebihi daripada murkanya itu. Itu karena hatinya mengenal jauh dari itu. Dan dia tahu janji Allah kepada orang yang taat. Fayansya'u min hadil ma'rifah, maka muncul dari ma'rifah ini halatu farahin tusamar roja. Maka dia mengenal keadaan kegembiraan dan itu dinamakan roja, penuh harapan, rasa optimis. Wa thamaratuhul maqsudah minhu al-musara'ah fil khairat. Buahnya dari yang dimaksud itu bergegas di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi saatnya kita menghadapi musibah, saatnya kita menghadapi kecemasan, di situ ada khauf. Tetapi ada saatnya pada saat kita menghadapi Allah, pada saat kita titik-titik nadir, maka di situ harus ada rasa optimis, roja, karena Allah bagaimana persangkaan hambanya. Ya. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi bersabda, majtama'ar roja wal khauf fi qalbil mu'min illa a'tahullah azza wajal ar-roja wa ammanahu minal khauf, rawahu Tabrani. Tidak bakal berhimpun roja dan khauf, rasa optimis dan rasa cemas enggak bakal berhimpun di dalam hati mukmin kecuali Allah Azza wa Jal memberikan dia rasa optimis dan Allah amankan dari rasa ketakutan. Artinya penempatannya nanti Allah kasih tahu. Saatnya kita sakit, saatnya kita menghadapi sakaratil maut, kita harus roja. Di situ kita penuh harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa saya, Allah menerima amal saya. Karena rahmat Allah melebihi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ lebih dominan roja. Tapi lebih dominan takutnya ketika kita melihat tadi tentang keagungan Allah, keperkasaan Allah, tentang hebatnya azab Allah. Bukan saja orang yang beriman, orang kafir juga ada penyesalan ketika dia melihat azab. Dia minta dikembalikan lagi ke dunia. Dia ingin beramal, dia ingin beriman. Ya laitani kuntu turaba. Ya menyesal sekali. Coba dulu saya jadi tanah. Qala rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Rabb, kembalikan saya sebentar saja ke dunia. Saya akan beriman, akan berbuat amal soleh. Itu setelah dia melihat azab, ya. Itu 1, 2. 3 dan 4. Kata Utsman bin Affan, walisanuhu ma'al hamdi wassana. Lidahnya selalu penuh dengan pujian dan sanjungan. Dalam bentuk pujian kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sanjungan subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena enggak ada yang berhak disanjung kecuali Allah.
Nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diawali surah Fatihah dengan alhamdulillah setelah bismillah. Artinya pujian itu yang pantas disandangkan, yang pantas diungkapkan hanya kepada Allah karena pemilik alam semesta. Sebelum terjadi bumi dan langit, dulu bumi dan langit menjadi satu. Wa kana raqqan, jadi satu. Tapi di situ tidak ada lagi kehidupan. Maka Allah jadikan ledakan pemisah antara langit dan bumi yang dikenal dengan dalam dunia ilmiah the Big Bang Theory, ledakan besar, sehingga berpisah antara langit dengan bumi. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal arkana taratkan. Apakah orang kafir gak berpikir dulu bumi dan langit ini jadi satu? Fafataknahu, Allah pisahkan dengan the Big Bang Theory. Wa ja'alna minal ma'kulli syai'in hayyin. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu hidup dengan air. Nah, itu dia penuh sanjungan dan pujian kepada Allah. 5 dan 6. Wa ainahum al haya wal buka. Dua matanya penuh dengan rasa malu kepada Allah. Malu bila melakukan pelanggaran. Malu bila memiliki akhlak yang buruk. Malu bila sholat selalu lamban melulu. Subuh kesiangan, johor kesibukan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Malu dia kepada Allah. Kalau itu terus berlangsung, maka mumpung bulan ini Allah mengampuni taubat, mari kita kembali. Mari kita ada rasa malu melakukan pelanggaran. Dan disertai dengan tangisan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan Nabi bersabda, walau anna buka'a Dawud wa buka'a ahlil ard ya'dilu buka'a Adam ma'adalahu, ruwahu Ibnu Asakir. Diriwayatkan baginda Rasul bersabda, andaikan tangisan Nabi Daud dan tangisan penduduk bumi ini dipadukan dengan tangisan Nabi Adam, masih nggak sebanding tangisan Nabi Daud dan penduduk dunia dengan tangisan penyesalan Nabi Adam ketika melanggar, diusir dari sorga. Oh, nyesalnya luar biasa. Dipisahkan dari istrinya yang semula berbusana menjadi telanjang. Itu makanya Nabi Adam ngiri sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya melakukan dosa, saya dipisahkan sama istri saya, dilucuti pakaian. Tapi umat Nabi Muhammad dengan dia taubat dimasukkan ke dalam sorga. Saya diusir dari sorga. Umatku yang taubat nggak pernah dipisahin sama bininya, kecuali orang yang selingkuh. Gitu kan. Nah, ini iri Nabi Adam kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Maka penyesalannya yang luar biasa, tangisannya luar biasa. Nggak sepadan tangisan penduduk dunia ditambah dengan nangisnya Nabi Daud dengan tangisan penyesalan Nabi Adam alaihissalam itu. Yang ke-7 dan 8, wa iradatuhu ma'at tarki war ridha. Keinginan dia selalu menjauh, meninggalkan kepentingan dunia dan yang dicari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay ma'ataki iradatin nafsihi wa ma'ar ridha li iradatihi. Kalau ikutin hawa nafsu, inginnya kemewahan, inginnya kelezatan, inginnya kenikmatan, tapi dia juga tahu yang dicari adalah ridha Allah yang hakiki, yang abadi. Ini yang dapat kita kaji li iradati ta'ala li nafsil arif, untuk mengenal tentang arif. Fal arif muradun la muridun. Orang arif itu dikehendaki, dia tidak menghendaki. Artinya orang arif itu nanti dicari sama orang tanpa dia mencari orang. Lihat saja orang-orang arif, wali min auliyaillah, walaupun sudah meninggal dunia, memberikan berkah kepada lingkungannya. Yang ziarah ke Ajengan Muhi, yang ziarah ke Wali Songo, Sunan Gresiknya dan sebagainya, Habib Abu Bakarnya dan sebagainya. Itu memberikan pencerahan ekonomi pada lingkungannya. Itu sudah meninggal dunia, ia masih memberikan fasilitas keberkahan.
yakni bidzalika tarkad dunya wa talaba ridha maulahu, dia meninggalkan urusan dunia tapi yang dia cari adalah keridhaan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tulis di sini Syawal kalau kata mualim. Gantungkan niat kita, insya Allah masih pengen ngaji di bulan Syawal agar Allah panjangkan umur kita setelah ini nantinya. Seperti biasa-biasa seperti tahun lalu, untuk sementara kita akan tawarkan dulu pengajian taklim pada hari ini. Dan insya Allah nanti juga di bulan Ramadan, insya Allah Tuhan kita akan berikan akan memberikan mauizah nanti di acara di subuh, insya Allah. Untuk waktu nanti kita berikan kepada para hadirin sekalian. Dan kami mewakili dari PKM Masjid Pusaka pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Tuhan kita di pagi hari untuk memberikan ilmu dan fakta kita sekalian, dan juga kami dari murid semua yang ada di sini mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyambut kehadiran Tuhan kita. Untuk itu, untuk waktu akan mengadakan acara talabah sebentar, yaitu acara bacaan tahlil al-jamaah, insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Hasan Muhammadi. Setelah itu ada mauizah dari Tuan Guru kita. Setelah itu ditutup dengan pembacaan zikir tauhid. Dan insyaallah semoga juga acara pertama pada pagi hari ini. Demikianlah pada acara pagi ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Untuk itu, bersama pada Ustaz Hasan Muhammadi untuk membacakan tahlil al-jamaah.
Amen.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala kulli ni'mah, ni'matul iman was sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Pengurus Masjid Jami Al-Diya Guru Sya'ban yang sangat saya hormati, para kiai, para asatidz, ustadzah, terutama guru kita Ustaz Syahroni, moga-moga sehat walafiat, dan semoga yang hadir juga diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan. Pertama sekali saya mengawali pada tawakufan ini biar dikatakan cakep, karena orang cakep sekarang nggak perlu dandan, cukup dengan berpantun ria saja. Jalan-jalan ke Kemayoran, jangan lupa kita beli dodol, ya, akan cakep kan ya. Naik kereta api duduk di depan. Acara tawakufan terasa afdol manakala saling bermaafan. Ya. Ikan gurame digoreng dadakan. Buah pepaye dipetik mateng. Yuk sama-sama kita doakan. Semoga kembali Ramadan mendatang. Ya. Pergi ke seberang naik perahu. Perahu bocor, hampir tenggelam. Ulama dicari yang banyak ilmu, tempat bertanya yang kurang faham. Bapak Ibu Saudara, di penghujung bulan Sya'ban, Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khoslati minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda faridatan kanat kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah wa huwa syahrul muasah wa huwa syahrun khairun lailatun fihi khairun min alfi syahr. Man taqarraba fihi, man fattara fihi sha'iman kanat magfiratan lidunubi wa itqa raqabati minan nar, rawahu Ibnu Huzaimah. Artinya Anda sebentar lagi dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang membawa keberkahan dan penuh keberkahan, bulan di mana ada satu malam, satu ibadah nanti nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan ini diwajibkan puasa di siang hari sampai menjelang maghrib terbenam mentari di ufuk barat. Dan Allah hukumkan sunnah qiyamul lail di malam Ramadan. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai-nilai kesunahan, maka pahalanya seperti melakukan kewajiban di bulan lain. Siapa saja yang melakukan satu kewajiban sama dengan melakukan 70 kewajiban di bulan-bulan yang lain. Ini bulan melatih kesabaran. Kesabaran itu balasannya surga. Ini bulan penuh dengan muasah, dengan nilai kasih sayang. Sehingga orang yang berpuasa ada rasa sense of belonging terhadap orang-orang miskin. Begini rasanya lapar. Bagaimana saudara saya yang berhari-hari kelaparan? Bagaimana saudara saya yang berhari-hari mengalami kedukaan gempuran demi gempuran? Maka ada rasa simpatik, ada rasa nilai
persaudaraan yang sangat tinggi. Itu bulan kasih sayang. Bahkan pada bulan-bulan ini kalau bapak doyan buah, cobalah gigit tuh biji salak, pasti gigi pada rontok. Tapi bulan Ramadan biji salak pada empuk-empuk semuanya itu. Itu bulan kasih sayang Allah berikan kepada umat Islam. Siapa yang bulan Ramadan nanti memberikan buka puasa kepada satu orang, kanat magfiratan lidzunubi, adalah dihapuskan dosa-dosanya dan dibebaskan dari belenggu jilatan api neraka, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Itu baru memberikan buka puasa satu orang, bagaimana dua orang, bagaimana puluhan orang. Bapak ibu saudara menyumbang di masjid ini dengan satu dos minuman air mineral diminum oleh 48 orang, sejumlah itu bapak mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Ya tapi jangan air melulu dikasih tiap hari gitu ya. Karena bukan ikan bujair yang puasa itu kan ya. Bapak ibu saudara, selanjutnya saya minta maaf bila di dalam memimpin memandu pengajian ini yang sudah berjalan 3 atau 4 tahun barangkali saya ya, atau lebih ya, barangkali salah dalam ucapan, ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun sebaliknya, saya sudah memaafkan bila Bapak Ibu ada kesalahan kepada saya. Tapi yang saya alami, yang saya rasakan, Bapak Saudara tidak ada dosa, saya yang banyak dosa karena saya yang banyak omong. Jadi untuk itu bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar kita menghadapi Ramadan lebih bersih lagi hati di antara kita. Jadi kita sambut kesucian Ramadan dengan saling memaafkan satu sama lain, dengan membayar hutang Ramadan kalau masih ada, dan dengan perasaan gembira kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bentuk kegembiraan itu bisa berbenah rumah, masjid, tempat ibadah, sholat tarawih lainnya. Masjid yang penuh dengan sarang laba-laba dibersihkan, karpet-karpet yang bau apek segera dipakum, dikasih minyak wangi, sehingga ketika tarawih terasa nikmat, terasa bersih, terasa sejuk dan wangi, apalagi dibubuhi dengan minyak-minyak non-alkohol pada malam pertama orang tarawih itu. Itu bentuk kegembiraan kita. Bentuk kegembiraan orang dulu puasanya pasti dikeramas terlebih dulu. Dikit lagi puasa nih. Dia nggak bilang Ramadan, dikit lagi puasa. Lo pada mandi. Dulu masih mandi air kali masing pada jernih. Keramas juga pakai merang, bukan pakai sampo. Kadang-kadang ayam lagi ngerem diambil tuh ke merang-merangnya, karena merangnya habis di pasaran, habis di warung, hanya untuk keramas. Sekarang maksudnya keramas bukan keramas pala, tapi keramas hati kita, dibersihkan hati kita dari konflik, dari ketersinggungan, dari berbagai macam dosa yang kaitannya dengan Allah. Kita sambut dengan riang, rasa optimis dengan berpuasa, karena di sini yusdadu fihi rizqul mu'min. Allah tambahkan rezeki orang yang beriman. Jangan kita pesimis, jangan kita ngeluh, jangan kita tadi apatis menghadapi Ramadan, tapi optimis. Karena janji Allah fihi yusdad rizqul mu'min, ditambahkan rezeki orang yang beriman. Selalu ada untuk berbuka puasa, selalu ada untuk makan sahur dan sebagainya. Dan Ramadan mengembalikan kebahagiaan rumah tangga. Yang biasanya papahnya, ayahnya masih aktif sebagai pegawai, sebagai pejabat, dia pasti makan di kantor. Mamahnya juga kadang-kadang yang masih aktif makan di kantor, anaknya tinggal sama pembantu saja. Maka datang Ramadan mengembalikan kebahagiaan keluarga lewat buka puasa bareng, paling enggak sahur bareng. Ini kan mengembalikan keutuhan rumah tangga. Sekedar ini sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengembalikan kita pada bulan Syawal untuk terus mengkaji dan mengaji. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mari kita tutup dengan pembacaan doa untuk kita semuanya dan kita hadiahkan kepada kaum muslimin yang sudah tiada. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal raihan
على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم مع الآبائه والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخيلا أتقيا علما ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته